Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di Jakarta Vintage IG Live. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Suliana Andiko dari Kompas Institute. Oke, thank you udah datang. Kita tunggu orangnya datang. Ini Suliana nih dulu selalu kayaknya di Kompas kerjanya, di Kompas Group gitu. Dulu saya kenal dia di Kompas Muda. Oke, ini orangnya udah. Ya. Oke, mana nih orangnya nih? Halo, Halo, udah lama banget halo. Iya, udah lama banget ya dari zaman sejak Mbak kamu Amalia ya. sejak kamu pulang dari Rotterdam kayaknya belum ketemu. Oh iya, udah ya lumayan hampir 3 tahun ya. Iya. Terus gimana sekarang kan kembali lagi ke Kompas ya? Mungkin sekarang bukan mungkin sekarang kan di Kompas Institute ya. Sebelumnya di Kompas Muda ya. Coba dijelaskan. Di harian Kompas, ya, Mhm. jadi halo semuanya, aku panggilannya Yes. Suli. Jadi awalnya Yes. kenal Mas Lutfi waktu ngurusin community engagement. Ya. Kita kerja sama bareng di proyek Kompas Muda ya sama Mbak Amalia, sama Mas Andoko. Terus Ya. Ini orangnya sempet ada nih. Handoko. oh ya kontributor dari ini juga apa Kompas Kelas juga gitu. Ya. Terus ke Kompas Harian Kompas, balik dari Belanda, ambil media and business, terus ngurusin Kompas Institute. Habis itu saya sebenarnya ya pindah rumah lah gitu ke Kompas Gramedia, corporate holdingnya gitu. Oh, di holding Kalau sekarang. kemarin kan di kalau kemarin kan di Harian Kompasnya dicetak gitu kan. Ya. Kalau sekarang Ya. saya di apa namanya di Kompas Gramedia holdingnya gitu. Oke. Terus Supaya yang bisa bernetwork lebih. Ya. lebih tinggi dong, lebih luas. Ya tantangannya lebih menarik ya. Oke. Lebih lebih apa ya? Lebih suka ini knowledge manajemennya lebih menantang gitu. Oke, itu Kompas Institute itu apa? Boleh jelaskan nggak? Kompas Institute itu public trainingnya harian Kompas. Jadi Oke, Kompas itu tuh sebenarnya kayak menyediakan kurikulum-kurikulum either it's editorial ataupun itu branding related gitu. oke, Jadi kita suka ada public training, misalnya kayak berpartner dengan media, itu dia ada ngurusin press release, terus kemudian kontennya ada how to handle press conference misalnya gitu. I Terus see. kemudian kerjasama juga sama waktu sama Hakuhodo, sama Inspigo juga, sama Mas Tio untuk bikin kelas branding in relation to media sosial pakai podcast misalnya gitu. Jadi sebenarnya it's a training sih, it's a Oh, knowledge oke, management training. Gitu. oke. Itu audiensnya siapa? Yang peserta training itu siapa? Peserta trainingnya waktu itu sangat beragam. Banyak kan kalau yang editorial apa yang press release itu banyak kan manajer training, manajer marketing. Jadi branding memang yang sama PR mas. Jadi yang memang Ya, sering berhubungan sama media ya, gitu. ya, Nah ya, ya. kalau misalnya yang branding uh, lebih gede lagi yang markomnya. Jadi Ya, kalau ya. kalau press release itu banyak kan orang PR, kalau yang branding itu banyak kan orang Brand, marketing sama brand communication. orang-orang produk ya. Ya, orang-orang produk banyak kan. Tapi ya levelnya levelnya surprisingly manajer ke atas gitu. Jadi Oh gitu. ya Oke, memang decision maker sih gitu. oke, oke, oke. Jadi menarik. Terus, oke, jadi selalu bergerak di bidang pembelajaran. Iya, ternyata ternyata sukanya di situ. Oh gitu. Lebih banyak network gitu-gitu kayak sama misalnya sama Mas Lutfi sama Mas Handoko gitu kan sebenarnya ujungnya kalau dipikir-pikir pembelajaran juga ya because you create a writing for people to consume gitu. Oke, Jadi I like the process of building a network with people yang memang expert di bidangnya kayak gitu. oke, oke. Itu Mungkin sih yang ternyata aku enjoy. oke, oke. Sebelum kita ke topik kita mengenai podcast, ya. Dulu Oke. saya pengen tertarik dengan pengalaman waktu di Kompas Muda, karena kan itu community engagement ya, kayak Uh-huh. apa sih menjalin hubungan atau membina hubungan dengan komunitas gitu ya. Mungkin bisa Ya, ya. diceritakan siapa itu komunitasnya dan ngapain aja.
Oke, waktu itu? waktu itu representing Kompas Muda karena passion aku relate sama creative industry sama social entrepreneur. Jadi kemarin sempat waktu itu sempat sama Dandelion ya, yang relasinya Mas Handoko. Jadi kita sempat ke daerah Manggarai situ, sempat lihat produksi bagaimana mereka empowering the society di situ. Terus kemudian kita documentation, terus kita bikinin company profile si Dandelion itu sendiri. Salah Oke, satunya gitu. Kalau yang ya, kreatif industri kan bareng sama Mas Handoko sama Mas Lutfi, aku bisa menjadi reference untuk misalnya editorial mencari rubrik komunitas. Waktu itu kan kita punya rubrik komunitas tuh harian Kompas setiap ya, hari Minggu. Nah, aku ya. tuh semacam membantu mengkurasi misalnya Mbak ini ternyata ada yang sesuatu yang menarik loh yang kayaknya bisa lo liput dan berguna buat masyarakat gitu. Nah, itu aku bisa jadi memberi justifikasi kenapa dia harus diliput dan segala macam because nilainya sama kayak Kompas misalnya gitu gitu. Oke, jadi Jadi empowermentnya lebih ke itu. Hmm? mengkurasi dan memberikan rekomendasi ke redaksi gitu ya, Ya, antara kurang lain, lebih lah, kurang lebih. antara lain. Oh, Antara lain. oh, Intinya oke. sebenarnya membantu komunitas itu kan sebenarnya kalau dilihat masalahnya ada tiga ya. Sebenarnya kalau dana, terus kemudian volunteer sama exposure. Nah, karena Kompas itu adalah media gitu, so aku mikirnya kenapa nggak coba bantu dari sisi exposure kalau memang itu memang bermanfaat untuk diketahui oleh khalayak umum misalnya gitu. Oke, oke. Biasanya kalau udah masuk Kompas, terus soal dana dan volunteernya lebih gampang. Loh, nah itu dia. Ya, semoga kayak gitu dibantu oleh brand-brand misalnya gitu-gitu. Oke, oke, oke. Nah, terus dari Kompas Muda kan masuk ke HRD ya? Dari HRD dulu, Oh, terus pindah ke HRD. Kompas Muda. Oke, terus Nah, tuh dari ada tuh Kompas. sosial media itu. Pria biasa tuh sosial media officer harian Kompas. Iya. Oh, itu. Siapa itu? Tuh, pria biasa tuh. Primayasa. Oh, oke. Wow, oke. Iya. Namanya lucu. Ya, namanya namanya Mas Pri. Kita bilangnya Mama Pri di kantor. Oke, oke. Oke, terus diceritakan dong setelah Kompas Muda, Setelah gimana? Hmm? setelah Kompas jadi rekrutmen, terus kemudian pindah ke marketing, communication, terus pindah ke Kompas Institute, terus habis itu saya ke Kompas Gramedia, pegang HR Digital Transformation Academy Lead. Jadi saya mengurusi konten pembelajaran juga, tapi Oke. range-nya lebih luas gitu. Lebih luas. Kayak setengah mengenai people management and branding, terus Hmm. 30%-nya lagi mungkin lebih ke digital transformation. Oke. Karena digital transformation kan sebenarnya tentang people ya, bukan tentang teknologi ya. Jadi saya kayaknya karena baru beberapa bulan bergabung, terus kemudian pandemi dan sedikit mengganggu perkembangan konten, jadi aku berusaha untuk fulfill di aspek people sama brandingnya dulu. Oke, itu menarik sekali istilah digital transformation ya. Itu kan di dalam Uh-uh. Kompas Group ya. Ini holding kan ya. Itu Uh-uh. kenapa sampai ada khusus ngurusin digital transformation gitu? Ada apa dengan Kompas Group? Eh, karena kami Kompas Gramedia bukan sedang sih, sudah membangun banyak Hmm, transformasi digital. Misalnya Oke, kayak kelompok media kan sudah disatukan menjadi Kompas Group Media, KG Media ya dibilangnya. Dengan program terbarunya terhubung dari rumah. Nah itu benar-benar program yang diciptakan selama pandemi ini dari semua jaringan medianya Kompas Gramedia. Terus kemudian ada lagi namanya Plexus, itu kayak jaringan ekosistem digitalnya Kompas Gramedia yang bergerak di bidang e-commerce, terus kemudian ada Gramedia Digital Network yang udah ke arah-arah digital. Nah, oke, sehingga HR di corporate merasa perlu untuk memberi pemahaman dulu mendasar gitu mengenai apa sih digital transformation gitu. oke, Karena ya oke, kita tidak menjadi agen perubahan ya. Ya 70 20 10 kita pegang di 10%-nya gitu di knowledge-nya dan oke. berusaha untuk mempersiapkan orang-orangnya gitu bahwa kemudian implementasi digitalnya itu pasti balik ke CEO-nya masing-masing business unit Oke. Jadi kecepatan apa mereka. apa namanya what do you do actually dengan 10% itu ngapain aja dengan 10% itu? Jadi kemarin bikin 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 kayak workshop, bikin sharing session kemarin terakhir sama di Februari kemarin baru banget bersama Mas Handoko juga di M Block bareng sama almarhum Glenn Fredly gitu. Hmm. It was a very very enlightening session.
Terus kemudian saya juga bertanggung jawab misalnya bikin book review mengenai digital transformation. Saya bikin videonya gitu. Terus kemudian bikin podcast juga mengenai digital transformation. Banyak kan lebih ke startup ya, karena kan part of digital transformation di aku itu pegang mengenai corporate innovation program juga. Jadi saya bertanggung jawab juga untuk mengembangkan corporate inovasi, membantu mereka dari belakang lah kira-kira apa sih yang bisa kita bantu untuk menyukseskan corporate innovation untuk menghasilkan growth revenue baru. Oke. Gitu. Jadi lebih ke bikin konten, terus jadi advisor. In a way, aku bantu Pimpro-nya corporate innovation untuk relasi-relasi ke startup digital misalnya gitu. Oke. Jadi kerjaannya nih menarik banget dan kayak pekerjaan baru ya. Jadi belum kayak pekerjaan yang belum ada sebelumnya. Mungkin rasanya sih udah ada sih Mas, karena kalau mau dideket-deketin sebenarnya kayak training sebenarnya. Ngasih training, tapi aku bertanggung jawab untuk uploadnya di learning management system Kompas Gramedia namanya Kognisi. Nah, itu bisa diakses oleh semua karyawan Kompas Gramedia. Jadi sebenarnya kalau mau ditarik ulur ke dalam, sebenarnya saya adalah content development gitu. Oke, di dalam grup. Di dalam grup, ya. Oke. Dan ya semacam content development lah. So far gimana responsnya dengan inisiatif atau program-program yang sudah dibikin dari karyawan gitu? Karena Kognisi sendiri sebenarnya masih tergolong baru ya, baru menjelang 2 tahun. Memang masih belum terlalu maksimal harus diakui karena karyawan Kompas Gramedia kan ada 22.000 ya. Kita masih on progress, tapi so far karena pandemi banyak yang nggak bisa ke kantor. Itu udah mulai ada sedikit traffic kenaikan Mas. Jadi kita mengambil momentum juga nih dari visi ini. Kita menjaga misalnya bisnis unit ada sesuatu yang mau dikasih tahu ke karyawannya. Nah, kita offer bikin kontennya remotely untuk diupload ke Kognisi gitu. Jadi karyawannya bisa lihat. Jadi itu jadi semacam semacam platform untuk pimpinan bisnis unitnya berkomunikasi dengan karyawannya juga. Oke. Tapi jadi responnya ya we are getting there, but also we have to admit that itu masih perlu ada improvement di infrastruktur sumber daya. Oke. Kalau saya kan sering lumayan lah berinteraksi dengan Kompas dan Kompas Group ya, dengan KPG-nya lah. Itu juga ya Mas. Nah, terus kira-kira menurut Suli apa sih challenge-nya gitu di dalam melakukan campaign e-learning kemudian digital transformation ini? Apakah campaign ini lebih ke yang jadul kah ataukah terlalu tua lah? Nah, that's another point. That's a good point. Satu bisa jadi itu, tapi kedua lebih kepada mungkin belum ada vision yang dalam arti journey yang menyatukan semuanya gitu ya. Kadang-kadang itu masih terlalu sporadik gitu. Jadi kalau in terms of digital transformation kita ini belum digital mature, tapi baru pakai digitalnya doang, tapi belum mengutilize-nya in a way that we can also monetize it wisely misalnya gitu, atau monetize it dengan revenue yang signifikan. Nah, itu juga belum terlihat sih kalau menurut aku. Dan terutama ya benar sih people gitu, karena digital transformation itu sebenarnya soal mindset juga sih Mas. Namanya. Oke, sekali lagi nih teman-teman, thank you udah datang. Oke, ada beberapa teman yang familiar, thank you udah datang. Ini kita lagi bincang-bincang dengan Suliana Andiko dari Kompas Institute. Oke, topiknya sebenarnya Kompas Institute dari Kompas Gramedia. Oke, Gramedia. Yes. Nah, topiknya sebenarnya adalah mengenai podcast ya. Tapi barusan kita kasih ngobrol dulu untuk menyamakan perspektif dulu ya. Oke. Nah, kenapa kok memilih topik podcast? Kan memang tamu di sini saya bebaskan mau ngomong apa aja terserah deh. Oke, yang paling familiar. Gitu. Kenapa? Aku nggak mengarahkan sih sebenarnya. Kadang-kadang mengarahkan. Tapi ada beberapa yang aku kasih ya terserah yang paling comfortable aja. Nah, kenapa pilih podcast? What's so important about it?
Mungkin pertama karena waktu itu perkenalan saya tahun 2015 sama podcast. Somehow I owe podcast in my life trajectory gitu. Karena waktu itu mau persiapan tes IELTS dan uh, podcast itu sebenarnya jadi ladang aku latihan sebenarnya. Latihan untuk tes listening karena kan ada listeningnya IELTS itu kan sebenarnya sangat British English ya. Nah Ya. kemudian aku berkenalan dengan Monocle 24 Oke. karena pergaulan dengan Mas Lutfi, Mas Handoko dan lain-lain itu. Nah, akhirnya aku jadi download juga podcastnya dan dengerin segala macam. Nah, kok jadi suka banget sama si Monocle 24 itu gitu. Terus Oke. akhirnya along the way dari yang sebenarnya podcast buat latihan bahasa Inggris, kok lama-lama jadi rutin gitu sampai belajar ke Oke. Belanda. Alhamdulillah dapat beasiswa juga. Ah, Sampai ah, ah. akhirnya jadiin tugas, terus kemudian bisa bikin bisnis plan-nya, suka banget tuh, oh rasanya kok tugasnya kok enak banget ya bikin tugas soal podcast dan segala macam sampai akhirnya decided kok kayak kok Indonesia kok nggak ada yang belum ada podcast yang ngomongin soal cerita orang sih gitu dan Ya, Kompas ya, kan jaringannya gede banget ya gitu kok nggak ya, dimanfaatin sih sekalian gitu ya, jadi ya. akhirnya ya udah kayak oh, ya udahlah nekat deh bikin aja dulu pakai nama Kompas memanfaatkan jaringan-jaringan Kompas yang ke kantor kebetulan kan sering dikunjungi juga jadi ya udah belajar pelan-pelan analyticsnya sama Segario juga sih jadi dari Mas Aryo juga I owe him untuk belajar soal pakai analytics apa pakai alat apa terus mulai beli mulai dari mana terus kok kayaknya kok ulik-ulik menarik juga ya lama-lama gitu Oke, oke. jadi Oke, itu ada yang nyapa tuh. Baca oh nggak? ya halo iya ada beberapa teman kantor. Oke, oke. Nah, oke. Kalau mungkin bisa dikasih sedikit apa assessment mengenai podcast di Indonesia. Kalau dunia kan udah kita kayaknya udah 15 tahun yang lalu ya, Amerika ya mulainya bla bla bla. Tapi kalau di Indonesia ini Ya gimana perkembangannya dan gimana konstelasinya? nah kalau penelitian yang sebenarnya baru kelihatan dilakukan tuh kemarin tahun 2018 sama Daily Social. Baru itu Oke. doang Mas media yang rasanya bikin penelitian mengenai podcast gitu. Dia melibatkan sampel sekitar 1.372 sampel uh, dan majority 81% itu sebenarnya udah mendengarkan podcast, udah familiar dengan podcast. Oke. Dan 2018 sampai 2020 ini 2016 sih rasanya kayaknya rising momentum ya apalagi dengan lahirnya Inspigo dan waktu saya balik terus Ya. Inspigo mulai datang dan ada Yoris juga di dalamnya segala macam itu menjadi konstelasi podcast langsung berubah drastis karena kan Inspigo kan pakai sistem sendiri terus dia Ya. tidak nebeng online apa open platform yang lain segala Ya. macam jadi it's getting there it's promising tapi mungkin memang yang masih orang nggak ngerti itu cara monetisasinya kayak apa gitu. Ya. Kelihatannya masih kalau orang nggak tahu ya apakah ini habit kayak orang kita apa enggak. Rasanya kalau udah pengen bikin sesuatu, dapetin duitnya gimana sih? Dapetin duitnya gimana sih? Gitu. Padahal kalau aku liatin dari 2 tahun bikin sendiri gitu, uh, ajang nyari duit emang bukan di podcast sih kalau mau kayak gini ya gitu. Tetap Jadi di YouTube lah gitu. ya, jadi Tapi motivasinya kalau bikin podcast itu memang bukan komersial ya. bukan, sama sekali bukan. Emang literally pengen belajar gitu. Pengen Pengen belajar sharing. habitnya. Pengen belajar habitnya, pengen tahu. Walaupun akhirnya sempat kejual di Kompas itu sih Mas. Jadi sempat ada klien yang tertarik. Gue mau dong apa relasi gue diwawancarain gitu. Oh ya udah kita paketin dalam paket training, terus kemudian kita rekamin gitu. Dan itu Oke, ada di Obsesif dan kliennya happy banget. Gitu. oke. Tadi Padahal sebenarnya, kenapa? terus terus. Silakan. Padahal maksudnya itu kan sebenarnya kan itu first attempt gitu. Kita juga nggak janjiin, oh gila kalau lu pakai podcast di kita pasti lu kece banget lah apa enggak juga. Cuman kita bilang kalau emang motivasinya mau edukasi karena komunitas sosial terus empowering kayak gitu-gitu ya bisa dicoba gitu. Tapi bukan untuk kebetulan kliennya juga bukan klien yang pengen aware ataupun banci tampil kayak gitu itu enggak gitu. Jadi kayak ada visi yang sama. Oh ya udah kalau emang mau edukasi ya pakai podcast. Oke, terus measurement-nya gimana itu? Ada analitiknya juga? Apakah itu Ada. Oke, itu angkanya seperti apa? Kalau Justifiable dengan investasi, misalnya si klien itu, misalnya anggap aja kliennya memang bukan untuk branding, bukan untuk, tapi lebih ke edukasi ya, segala macam sosial lah ya, misalnya. Tapi justifiable nggak?
justifiable karena ada analytics. Kebetulan kita langganan analytics juga, kita pakai PayPal waktu itu. Sekarang udah berubah nama jadi Acast. Itu bisa diukur jumlah pendengar dari non Spotify sama Spotify. Oke. Gitu. Jadi Oke. itu bisa kita bisa kasih lihat ke klien kira-kira ini loh yang dengar sekian sekian segala macam. Gitu. Kita juga kasih tahu bahwa subscriber kita sekian gitu. Ya kita nggak karena kita nggak ngejar konten yang apa nggak ngejar download yang gila-gilaan. Ya mereka juga punya ekspektasi sendiri gitu bahwa ini kan Extensa. Oh ya so kita ngerti kok ini Extensa. Jadi gue nggak expect lo untuk bisa 1 juta Ya. listener gitu ya nggak mungkin juga gitu. Tapi Itu- itu justifiable. ah, Kedua, Spotify juga sendiri udah ngeluarin analytics-nya podcaster for Spotify. Nah, itu Oke. lebih detail lagi gitu sampai bisa tahu dalam satu episodenya Mas Lutfi gitu misalnya ya. Nah. Itu dari 1.000 streamers itu mereka tuh dengerin sampai menit keberapa sih? Oke. Jadi Wow. misalnya 40 menit Ya. dari 1.000 itu kan bisa aja kan aku kan bohong-bohong nih, oh 1.000 nih tapi ternyata 1.000 itu nggak ada yang selesai gitu. Nah, Ya. Ya. Spotify tuh udah sampai bisa Bisa. membagi dari Oke. 1.000 itu tuh banyak kan drop rate-nya tuh di mana gitu. Jadi Iya. sangat malah sangat Kita detail. kalau denger, apa podcast itu kan kita kadang suka kepotong gitu kan. Kadang kita nanti deh Heeh. dilanjutin lagi. Habis itu kita lupa terus Iya, kita iya. gitu ya. Oh, itu Iya, bisa iya. bisa di Itu ada ya? bisa di-track. Jadi di Oke, bisa kuartil di ke berapa gitu segala macam. Kalau Oh, di oke. Obsesif paling sukses sampai sekarang itu kontennya Mas Henry Manampiring yang nulis Filosoferas. Oke. Dia kan ngomongin soal stoik, terus mindfulness segala macam. Ah, And I think mungkin kaum urban pada stres. Jadi dari 42 menit Mas itu yang rata-rata yang selesai mereka tuh selesai mendengarkan tuh 40 menit 55 detik. Jadi hampir selesai wow. semuanya. Tapi Oh, ya itu sih menurut aku personanya Henry juga ya. Dia juga sangat aktif di Twitter dan kebetulan kita sempat 2 kali dibantu juga sama dia untuk di sounding. Dia oke. juga menulis buku juga di PBK Mas bareng Oke. sama Mas Patrice segala macam. Dan kita bantu juga Black ID. Konten sejauh ini konten yang paling sukses tuh si Henry itu. Oke. 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 Oke, ini ada yang komentar, mungkin kita harus bacakan, oke, karena kayaknya relevan. Oke, okay. Oke, itu leads Leadsen? Oke. Litsin. Op- Oh, Litsin. Itu Ya, ya oke. Mbak. Open source lebih banyak listenernya ya? Oke, gimana Iya, jawab? kalau iya. Kalau Oke. open source sebenarnya mesti perbandingannya berarti sama sama yang closed platform ya, which is yang sekarang baru ada Inspigo yang closed platform sama Noise mungkin yang dari Mahardika. Eh, Oke. agak tricky menjawabnya karena aku nggak tahu statistik dari Inspigo, tapi Oke. rasanya lebih kalau aku boleh bilang mungkin lebih ke sisi verified listeners ya, karena kalau Spotify kan dia kan sangat open data, kita nggak tahu siapa yang dengar, kita tahu umur, tahu jenis kelamin, kalau mereka ngomong jenis kelaminnya apa, dan umurnya bener. Jadi hanya angka-angka yang sangat di permukaan. Tapi kalau closed platform, walaupun mungkin yang denger sedikit, tapi datanya sangat real gitu. Emailnya ada, kemungkinan besar mereka mengisi data-datanya dengan benar. Tapi yang penting mereka ada emailnya mas, jadi kita know how to reach them. Oke. Kalau Jadi yang bisa dari dipakai. Instigo ya, Bisa gitu. dipakai datanya. Jadi bisa dipakai untuk ekstensa lebih lanjut. Kalau Spotify enggak? Apa? Kalau Kalau Spotify enggak, Spotify bener-bener hanya bisa lihat jumlah streamers, jumlah yang denger, terus kemudian dari episode episode kita itu malah yang paling sukses dan segala Oke. macam. Tapi kebanyakan orang dengarnya sekarang melalui mana? Spotify atau yang closed source? Kalau based on risetnya Edison sih memang Spotify still number one platform in the world. Yes. Apalagi mereka baru akuisisi Anchor sama Gimlet Media ya, which is Gimlet Media itu salah satu audio agency yang ngurusin banyak banget konten yang emang client oriented gitu, emang branded Yeah. konten. Oke. Saya sih memang masih Spotify sih. Spotify ya. Oke. Ya, oke. Kalau dari segi topik atau isu itu sekarang ini apa the hot topik yang orang cari? Apa mindfulness atau politik ataukah musik atau apa? Oh, nah kebetulan kemarin baru ada webinar di kantor mengenai branding insight. Ternyata mereka banyak mereka melihat ada kenaikan tren konten perempuan mas. Jadi kayak parenting, soal anak, terus soal masak, soal apa namanya cara pendidikan anak, pengasuhan itu tuh malah tinggi mas
sekarang. Kalau ngomongin kontekstualnya pandemi ya. Jadi Hmm. konten-konten perempuan malah yang tinggi Pada saat pandemi ini. pada saat pandemi ini. Kalau Jadi sebelumnya, sama kalau sebelumnya kalau lihat dari penelitian Daily Social itu pertama itu dia hiburan, gaya hidup, tekno, pendidikan sama bisnis. I see. Jadi pertama Bisnis. tuh hiburan. Mungkin karena hiburan itu I can assume kalau lihat dari analytics dari episode podcast sama Daily Social juga pendengar itu banyak kan orang yang dengerinnya malam-malam. Jadi setelah pulang kantor. Oke. Jadi Jadi kayak mau pengen ditemenin gitu. Kontennya pengennya santai-santai ya gitu. santai ya, nggak berat-berat ya. Hiburan itu maksudnya Enggak. musik, film gitu. Hiburan bisa jadi kayak gitu. Kedua kayak podcastnya Rapot yang orang tuh yang ada 3 orang itu ngomongin hal yang nggak penting sebenarnya tapi bikin ngakak terus gitu. Jadi orang tuh dengar tuh semangat gitu karena kontennya blow on tapi lucu tapi relatable sama kehidupan sehari-hari gitu. Oke, oke. Jadi lebih pengen denger yang santai-santai aja kayaknya. Oke, ini kalau di dunia ini kan saya baca ada sekitar 200.000 eh, apa ya istilahnya konten podcast, maksudnya atau account podcast ya, Ya. gitu ya. Di Indonesia berapa? Tadi 1.300 apa 2.000 tadi? Kalau itu tadi itu penelitian Daily Social yang 1.300. Oke. Kalau misalnya I don't think aku coba cari juga sampai sekarang belum ada yang bisa dengan convincing bilang sekarang berapa sih podcaster di Indonesia itu belum ada yang mungkin Spotify tahu datanya. Iya, iya, iya. Tapi aku belum lihat data, maksudnya belum lihat data yang bisa memverifikasi berapa actually jumlah podcaster. Tapi kalau di Apple Podcast itu udah naik dari tahun 2018 ke 2019 tuh dia dari 500.000 episode naik jadi 800.000 episode per day. Jadi banyak banget yang orang yang udah mulai gelontorin konten podcast itu udah kayak naiknya udah lumayan hampir 50% lebih gitu. Oke. Tapi kalau jumlah di Indonesia aku belum menemu Mas data validnya. Belum ya. Jadi berarti belum ketahuan penetrasi podcast ini sebagai sebuah platform yang apa namanya incomparable dengan misalnya yang lain-lainnya kayak Instagram lah atau YouTube gitu ya. Belum ada ya penetrasinya. Belum ada. Iya, itu salah satu kelemahan sih di Indonesia. Karena yang punya analytics itu, penetrasinya itu tuh hanya yang benar-benar akurat mengukur podcast itu hanya adanya di Amerika. Which is itu diakui juga sama Box to Box Network yang si Pangeran Siahaan. Jadi dia bilang analytics yang benar-benar real mengukur listenership-nya podcast itu memang baru ada di Amerika itu. Gitu. Di Indonesia tuh belum ada yang bikin. Jadi kalau aku riset mengenai misalnya potensi advertising gitu di podcast, itu keluarnya pasti penelitiannya International Advertising Bureau sama PricewaterhouseCoopers. Demografinya pasti Amerika lagi gitu. Oke. Itu sih salah satu kelemahan kalau misalnya mau brand, ya tantangan lah, aku nggak bilang itu kelemahan, tantangan. Kalau misalnya brand mau engage ke podcast, ada beberapa hal yang harus mereka pikirkan dan ada beberapa hal yang harus mereka bisa adaptasi gitu karena nggak mungkin nanya impression jutaan bisa nggak gitu ya itu nggak mungkin belum rasanya masih sulit untuk bisa dibilang akan dapat impression kayak seperti YouTube gitu misalnya atau TV gitu itu kayaknya masih agak jadi nggak comparable dengan YouTube ya karena apa namanya mungkin karena terlalu kecil dan datanya juga sedikit ya nggak ya dan emang rasanya sampai saat ini melihat podcast itu masih lebih ke ekstensa ya. Jadi kalau misalnya mau branding sebuah brand mau campaign gitu, entah tujuannya awareness ataupun conversion, itu podcast itu memang sebaiknya tidak berdiri sendiri. Tapi memang lebih ke berusaha mencari market audience yang memang nggak suka dikontrol gitu. Kalau harus denger radio kan kita harus ikuti jadwalnya nih. Nah kalau podcast kan enggak gitu. Jadi I think every medium has its own audience sih. Tapi memang jangan berdiri sendiri. Oke. Terus apa namanya? Sekarang ini yang menggunakan podcast bukan pendengar ya, podcaster itu ada dominasi secara geografi dan umur. Kalau di Indonesia? Ya, di Indonesia. Kalau di Indonesia sih masih, kalau menurut aku ngobrol sama Mas Tio ya, memang masih Jabodetabek. Maksudnya masih Jawa, Mas.
Oke. Pendengar Oversi juga ya pendengarnya nggak banyak sih, sekitar 60.000 download lah ya kurang lebih. Kalau dibandingin sama yang lain sih kita ya kecil lah gitu. Tapi kalau lihat dari demografi itu banyak kan bilangnya memang masih di Jawa Oke. gitu. Dan Oke. kalau Invigo dia memang sudah menjangkau Sabang sampai Merauke gitu. Tapi dia juga sendiri mengakui kalau memang masih banyak kan dia masih penetrasinya masih banyak kan di Jawa memang sih. Oke. Oke. Ya, ya. Eh, Berarti ini kebetulan saya juga baru buat podcast. Saya ngajak Oh teman-teman gitu ya. ya desainer untuk apa namanya untuk bikin ada sebenarnya teman yang udah bikin udah kayak beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ada yang baru belum belum tahu apa itu gitu loh. Jadi memang awareness-nya itu masih rendah sekali gitu. Terus mereka pertama belum Ya. tahu, kedua juga nggak clueless lah mengenai apa manfaatnya, bagaimana mekanismenya. Tadi pertanyaan saya adalah kan si podcast ini udah 15 tahunan lah ya muncul gitu ya sebagai sebuah media platform gitu. Kenapa kok lama banget ya mendapatkan marketnya, mendapatkan apa namanya usersnya? Ya oke. Tapi dengar nggak pertanyaannya? 15 tahun belum gitu ya? Agak lambat ini kenapa ya? Kenapa ya? Koneksi sih baik-baik aja kayaknya, Mas. Oke, oke sekarang udah oke. Sekarang udah oke. Iya. Udah 15 tahun, kenapa awareness-nya belum terlalu tinggi gitu ya? Penetrasinya tuh kok masih rendah. Di Indonesia ya, dalam konteks Indonesia ya? Ya. Kalau aku bisa lihat sih memang lebih kepada emang teknik. Orang berpikir tuh belum banyak yang tahu mas cara di mana atau podcast gimana gitu. Belum banyak yang dulu kan belum ada Anchor ya yang mempermudah untuk bikin langsung dari app. Kemudian bisa langsung dari apps-nya. Terus kemudian people are still wondering, walaupun sebenarnya kalau mas pengguna Apple ataupun ini pengguna Apple itu Apple Podcast sekarang udah ada di semua device Apple dari sejak iPhone Touch kali ya udah ada gitu. Tapi emang nggak, entah kenapa ya, emang kreatornya malah banyak kan di YouTube gitu. Mungkin karena kalau aku lihat lebih banyak yang TV masih lebih tinggi, terus YouTube juga masih lebih tinggi. Audiensnya emang lebih suka yang visual, Mas, bukan audio. Oke. Gitu. Jadi masih, tapi kalau aku bisa nebak sih, kalau melihat banyaknya training podcast gitu ya, kan aku kan juga waktu Kompas Institute kan juga jualan training podcast ya gitu. Memang mereka banyak yang bingung soal uploadnya gimana, kayak ada di Spotify gitu. Oke. Karena jadi kan kayaknya sangat expensive ya gitu. Jadi ya lebih ke situ sih Mas. Padahal kan tuh hampir nggak ada modal ya, kecuali beli aplikasi. Hampir semuanya gratis kan sebenarnya. Nggak perlu alat-alat juga. Pakai handphone aja udah bisa kan? Iya, sebenarnya kalau home production iya. Cuman kalau yang mau seriusnya itu harus modal juga sih Mas alatnya. Karena beli Tascam, beli Zoom. Kalau aku waktu itu mulainya dengan beli Tascam dulu tuh, Tascam DR05. Terus rekamnya biasa aja, tapi editing harus benar. Sound engineer-nya harus baik. Nah, tapi software-nya juga gratis. Jadi sebenarnya modalnya dibandingin bikin video itu jauh lebih kecil. Lebih kecil kan ya? Oke. Jauh lebih. Oke. Mungkin karena itu ya. Tadi mungkin jawaban bahwa orang lebih suka visual daripada hanya audio itu ya. Itu mungkin kenapa podcast ini agak lambat ya perkembangannya. Masih agak lambat. Oke. Nah, terus kedepannya ini, misalnya dengan apa namanya di Kompas Institute ya, apa yang akan dilakukan? What's your plan with podcast gitu ya? Apakah podcast menjadi salah satu platform yang akan diintegrasikan dalam digital transformation di Kompas Group itu, atau bagaimana melihat podcast ini? What would you do? Di Kompas Gramedia saat ini lihatnya lebih ke kita masih bicara dengan Suliana Andiko dari Kompas Institute mengenai podcast, gitu ya, the rise of podcast. Dan pertanyaan saya tadi adalah apa yang akan dilakukan dengan podcast ini dalam
upaya digital transformation di Kompas Group, di Gramedia. Sorry. Kalau kalau CHR sendiri di Human Resource, kita udah memakai podcast sebagai sarana employer branding. Sebagai salah satu apa? Kalau di level corporate Gramedia, untuk employer branding, Mas. Oke, terus? Jadi terus kemudian kalau yang dalam tataran Kompas Gramedia, kami melihat bahwa Gramedia Digital gitu misalnya dia sudah menjual menjadi audiobook, terus dipakai oleh para penerbit menjadi audiobook, terus kemudian Gramedia Digital juga sudah mulai menyusun konten podcast yang bisa dipecah pendengarnya gitu, Mas. Mendengarkannya dipecah kayak Inspigo gitu. Jadi arahnya mungkin memang tidak semua business unitnya akan mengembangkan podcast, tapi lebih kepada yang memang mau invest enough untuk di content creation pakai medium podcast. Oke. Jadi tetap menjadi sih. Kayak Gramedia gitu kan sebenarnya tetap jualannya kan langganan buku ya, 98.000 kalau nggak salah. Nah, kemudian dia akan menambah itu dengan menambah added value buat customer-nya itu dengan menambah dengan podcast. Oke. Nah, kan Gramedia ini kan gudangnya konten kan, karena kan ada koran ya, ada buku gitu kan, bukunya kan ribuan, ada KPG, ada media apa, lupa satu lagi. Ya, oke, kan ada beberapa penerbit kan di dalam grupnya Kompas Gramedia itu. Itu apakah menjadi buku-buku itu menjadi kontennya podcast, ataukah podcast misalnya Suli sendiri menciptakan konten-konten baru untuk kemudian dijadikan buku, atau bagaimana itunya apa namanya mekanismenya, modelnya tuh? Ya, karena audiobook itu adalah podcast itu adalah sebenarnya audio file yang made available on internet gitu. Dia kalau melihat pergerakan dari penerbit Gramedia gitu ya, mereka memang meminta orang untuk membacakan buku dari seorang author. I see. Gitu. Jadi so far masih audiobook gitu. Oke. Kalau melihat dari, jadi mereka saat ini kayaknya belum menciptakan original konten kayak podcast itu yang booming banget di Amerika gitu kan, itu kan cerita fiksi ya gitu. Nah, belum melihat, so far masih buku yang diaudiokan gitu. Oke. Ya. Oke, apa ya pertanyaan berikutnya? Mungkin ada pertanyaan yang yang ingin Suli ingin ditanya, tapi saya belum nanya. Oh gitu. Apa ya cara monetize? Paling sering itu kita. Oke, silakan. Karena paling sering ditanya. Silakan. Kalau buat content creator sebenarnya monetize tuh needs patience sama konsistensi. Pikir gedein dulu masa pendengarnya gitu, jangan langsung mikir bahwa gimana ya cara gue dapat duit dari sini gitu. Podcast yang booming itu rasanya memang podcast yang temanya jelas, topiknya jelas, terus kemudian audiensnya tuh spesifik gitu. Jadi kayak Retropus itu kan jelas dia podcast buat penggila bola ya, basisnya pasti cowok segala macam. Nah itu tuh makanya pendengarnya besar karena itu podcast hobi. Gitu. Kalau obsesi kan saya memanfaatkan cerita-cerita orang gitu. Jadi karena mengusung Kompasnya sih, kan ini hari untuk umum ya. Jadi aku tidak menspesifikkan kontennya ada apa sih di situ. Cuma arahnya sebenarnya ke entrepreneurship, mindfulness kayak gitu-gitu. Tapi saran buat content creator buat monetizing tuh sabar dulu, konsistensi sampai akhirnya audiensnya tuh ketemu gitu. Nah buat branding juga, buat brand lebih ke konten sebenarnya pendengar podcast itu pendengar yang sangat toleran gitu, Mas. Mereka dengar iklan at least di konten podcast, mereka nggak akan skip kok, nggak akan langsung matiin podcastnya gitu, nggak kayak kita nonton TV channel iklan mungkin langsung ganti gitu ya. Kalau podcast tuh enggak, karena kan banyak kan dengar sambil commuting ya, sambil jalan gitu, jadi nggak mungkin tiba-tiba lagi jalan iklan nih bete gue berhentiin ya, ntar bahaya untuk nyetir kan gitu. Kalau mau, dan tren iklan yang semua potensinya sebenarnya ada, dan tren iklan yang paling tinggi peminatnya kalau risetnya si international advertising itu
memang iklan yang dibacakan oleh host gitu. Jadi bukan iklan yang pre-roll terus kemudian berharap ada action plan. Nah, conversion itu bukan suatu hal yang bisa dikejar lewat podcast. Ya, bukan media. Konten bukan medianya. Tapi kalau mau awareness itu bisa di podcast. Terus kemudian kalau mau branded content itu bisa di podcast. Tapi bahwa iklannya harus ada call to action, nah itu different kind of medium. Okay. Itu podcast itu bukan menjadi sarana sih. Jadi bisa disimpulkan kalau podcast ini kan sebagai sebuah medium untuk monetize itu mungkin perlu waktu. Tadi kan perlu kesabaran, perlu konsistensi gitu kan ya. Dan mungkin itu bukan hal yang pertama, bukan menjadi motivasi utama gitu ya. Motif yang pertama pada saat kita bikin podcast kan. Jadi benar-benar motifnya tuh benar-benar harus, gue pengen sharing nih, gue punya passion ini, gue pengen sharing ke teman-teman yang like minded gitu ya. Nah baru setelah berjalan sekian lama, baru bisa ngomong soal monetizing gitu. Ya baru bisa ngomong soal monetizing karena nggak semua brand juga cocok beriklan di podcast gitu kan. Misalnya brand kalau aku ngobrol sama teman-teman yang di agency gitu ya, kayak brand FMCG yang marketnya size-nya mungkin D gitu. Nah itu kan susah gitu, mereka harus dengerin podcast gitu. Pendengar podcast itu kan sangat tech savvy, terus juga digital native gitu. Banyak kan kalau based on risetnya jurnal di Amrik itu dia bilang dan educated people gitu loh, dalam arti biasanya tuh mereka S1 atau nggak S2 gitu, minimal tuh S1, udah gitu tech savvy. Jadi pasti itu sendiri udah menyasar main audience-nya, pasti udah beda dengan klien-klien yang menyasar FMCG yang menyasar size-nya CD misalnya gitu. Kalau kayak di Instagram kan bisa diakalin dengan followers-nya beli gitu ya, like-nya beli pakai robot bla bla bla. Di podcast gimana? Di podcast ada sih tombol follow. Nah itu juga yang membuat kenapa podcast itu sebenarnya intimate mas. Karena kalau saya nggak suka kontennya saya nggak follow. Tapi sejauh ini saya melihat sih mas ada jasa beli followers podcast ya. Jadi tapi karena mungkin juga profile audiensnya agak beda ya. Dia tadi kan mungkin lebih educated, lebih ya. Sorry, gimana keputusan? Profil audiensnya betul. Ya. Profil audiensnya beda gitu. Tapi sosial media sama podcast sangat bisa bekerja sama karena misalnya fitur Instagram kan ada listen on Spotify. Ya. Itu bisa dibagi mas. Jadi misalnya saya lagi dengan podcast, saya share di stories gitu. Nah itu bisa. Oke. Ya. Gitu. Jadi emang kalaupun modal mau beli IG ads gitu kan bisa sebenarnya. Postingnya di feed, terus kemudian beriklannya di IG ads, jadi ngeboost listenership dari si podcast. Ya. Jadi biarkanlah mereka bekerja organik. Generate traffic. Karena podcast adalah intimate dan subscribersnya pasti orang yang suka topik, makanya semakin spesifik topiknya orang semakin follow gitu. Kenapa? Topik mengenai creativity, innovation, sama entrepreneurship gitu. Jadi podcast yang kayak begitulah yang akan saya dengerin dibandingin podcast yang scientific misalnya gitu. Oke. Nah, terus kedepannya nih gimana podcast di Indonesia ini, apalagi dengan misalnya sekarang orang banyak waktu ya, akan semakin akselerasinya apa? Akan ada terjadi akselerasi traffic dan use of podcast atau gimana? Gimana tadi agak putus-putus mas? Yes, kan ini sekarang orang banyak waktu ya di rumah. Okay. Apakah ini menjadi akselerasi terhadap penetrasi podcast, termasuk naik podcaster dan juga para orang-orang yang dengar semakin banyak atau bagaimana? Ada angka nggak? Kalau angka di Indonesia belum ada ya mas ya. Tapi kalau misalnya kemarin aku lihat data di Amrik, dia tuh naik 42% listenership. Tapi dan karena commuting turun,
pasti kan doang Ya. ya. Itu juga ada juga riset yang bilang kalau misalnya pendengar podcast itu dari bulan Februari ke Maret itu drop 10%. Oh, Tapi overall itu sebenarnya naik 42%, Mas. oke. Jadi mungkin agak nggak stabil ya, agak nggak stabil. Tapi rasanya sih sebenarnya ini adalah a good medium untuk mencoba masuk ke karena sebenarnya orang lebih banyak di rumah. Mungkin ibu-ibu juga, cewek itu paling demen denger pada saat dia nyetrika. Kalau aku ngobrol ya, gitu. Nyetrika sama dandan, karena kan itu paling lama ya. Nyetrika paling bosan ya. Jadi kalau ngobrol sama cewek-cewek yang suka denger podcast, mereka biasanya dengernya pas ibu-ibu gitu ya. Ibu biasanya denger lebih pas lagi. Gitu. Aku sih ada dicoba. Oke. Karena ya, kalaupun mereka nggak dengar sekarang, mereka bisa dengar nanti pada saat things already back to normal gitu. Oke, tadi kan aku ngomong soal profesi-profesi tertentu, misalnya desainer. Ada saran nggak buat kayak desainer atau profesi-profesi tertentu gitu ya, supaya lu bikin podcast deh, karena lu kan punya konten, lu punya karya-karya, lu punya project-project, lu bisa sharing mengenai konten itu. Ada saran seperti itu atau gimana? Apakah ini podcast merupakan satu medium yang tepat bagi orang-orang seperti itu atau gimana? Rasanya sih podcast itu sebenarnya lebih ke gini. Kan sebagai speaker, sebagai expert gitu ya. Indonesia kan 17.000 pulau nih, Mas. Nggak mungkin kan dia spending his whole atau her whole entire life untuk speaking engagement di semua Indonesia gitu. Menurut saya sih proses belajarnya itu penting untuk diketahui oleh orang-orang yang mungkin bukan di Jawa misalnya gitu, yang di timur gitu misalnya, ataupun yang terutama di timur lah, yang mungkin akses informasinya kurang, internet juga nggak gitu kenceng gitu, karena podcast kan mediumnya kecil. Menurut aku sih kalau emang niatnya mau sekali lagi niatnya edukasi, itu podcast sangat menarik gitu. Walaupun desain terkesan sekilasnya seperti bagusan di YouTube ya, karena kan pasti ada visual gitu misalnya, tapi aku rasa proses menuju misalnya kayak Mas Lutfi gitu kan, Mas Lutfi juga entrepreneur gitu, kebetulan bergerak di bidang desain gitu. Tapi ada proses nggak dari membangun bisnis desain ini menjadi sesuatu yang Jakarta Vintage tuh kayak sekarang, misalnya apa sih yang melatar belakangi desainer-desainer muda lainnya yang mungkin pengen one day kayak begitu, tapi mereka nggak punya practical expertise ataupun practical school untuk kayak begitu gitu. Menurut aku sih nggak apa-apa sih, Mas, edukasi ya. Lebih banyak ceritain proses gitu, lebih banyak ceritain testimoni gimana sih bangun interior design yang segala macam gitu. Oke. Good to know. Thank you. Ini Suli, thank you so much. Ini kita udah mau selesai. Biasanya pertanyaan terakhir adalah any words of wisdom from you? Any words of kalau untuk content creator ya kita coba-coba aja, keep experimenting, karena aku juga mulainya juga dari nggak expect apa-apa. Membahas mengenai the rise of podcast. Ini kalimat terakhir dari Suli, silakan. Barusan terputus, silakan. Oke. Ya, keep trying, coba konten-konten baru terus, don't expect too much di awal-awal, yang penting ketemu moodnya dulu, ketemu topiknya dulu yang nyaman, yang mana, banyak ekspektasi aja sih, Mas, kalau aku. Oke. Thank you so much, ini waktunya Suli dan insight-nya. Oke, ini pembelajaran, ini learning juga buat aku nih, buat teman-teman di sini. Oke, besok teman-teman, besok jam 8 malam kita akan bincang-bincang dengan tim Yahya dari Gudang Gambar. Kita akan membahas mengenai bisnis art saat pandemik ini bagaimana. Oke, dan by the way, semua pembicaraan ini bisa didengarkan lagi di YouTube dan juga di Spotify Jakarta Vintage. Search aja Jakarta Vintage dalam beberapa hari ke depan. Jadi mungkin kita akan edit sedikit. Oke, thank you sekali lagi. Sampai ketemu lagi besok jam 8 malam. Thank you, Suli. Oke, bye-bye. Selamat istirahat ya. Ya, sama-sama. Oke, thank you semua teman-teman. Selamat malam.